Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan Romi di TV-ku dari Padepokan Kopi Konsultasi ya. Di sini kami akan membahas berkaitan dengan pemahaman dasar yayasan. Jadi yayasan adalah entitas hukum yang memiliki peran penting dalam berbagai kehidupan masyarakat atau berbagai aspek masyarakat. Sekarang hal tersebut ya setelah terbitnya Undang-Undang Yayasan diatur dalam bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi itu kalau kita bicara soal definisi yayasan yang ada dalam Undang-Undang Yayasan. Namun sebelum Undang-Undang Yayasan terbit, ketentuan dalam pasal 36 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 itu menyebutkan bahwa perbuatan hukum yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum dikarenakan apa? Ya, dikarenakan setelah pendiriannya belum didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Sehingga kalau itu belum didaftarkan sebelum terbitnya undang-undang, itu artinya belum sah gitu loh ya. Jadi belum bisa melakukan perbuatan hukum atau melakukan hubungan hukum terhadap pihak lain. Nah sekarang ya, kapan yayasan itu disebut sebagai badan hukum? Nah ini tentunya setelah diaktakan di notaris, kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi agar mendapatkan pengesahan. Jadi yang mengesahkan itu adalah menteri, yang kemudian akan terbit nomor ahunya. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 untuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kapan yayasan disebut badan hukum? Ya. Nah, tentunya ini telah diatur di dalam Undang-Undang Yayasan pasal 11 ayat 1 bahwa yayasan memperoleh status badan hukum ini setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 ini memperoleh pengesahan dari menteri. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau sebelum terbitnya undang-undang itu melalui didaftarkan di pengadilan negeri, tapi setelah terbitnya undang-undang ini sebagai konsekuensi untuk mengesahkan yayasan harus mendapatkan pengesahan dari menteri. Nah, sekarang sebagai konsekuensi hukumnya ya, ketika yayasan tersebut itu belum mendapatkan pengesahan dari menteri, ini artinya bahwa yayasan tersebut belum diperbolehkan ya untuk melakukan perbuatan hukum atau melakukan hubungan hukum terhadap pihak lain. Jadi ketika itu dilakukan berarti itu merupakan tindakan yang bersifat ilegal. Kemudian berkaitan dengan yayasan itu tidak bisa pendiri dikatakan sebagai pemilik yayasan ya. Nah, termasuk yayasan kemudian diwariskan. Jadi tidak bisa karena dari awal bahwa kekayaan pendiri dengan kekayaan yayasan ini terpisah. Jadi ini bukan hak milik
Kalau hak milik itu bisa diwariskan, tetapi berkaitan dengan yayasan ini tidak bisa pendiri sebagai pemilik yayasan kemudian juga tidak bisa pula diwariskan. Jadi itulah ya untuk pemahaman dasar terkait dengan yayasan. Jadi kami kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum